Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan tanggapan dari Komisi 3 DPR RI sehubungan dengan diusulkannya 3 calon Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak oleh Komisi Yudisial kepada Komisi 3 DPR RI. Keputusan ini akan kami sampaikan kepada rekan-rekan berdasarkan rapat internal Komisi 3 DPR RI, dan masing-masing fraksi akan menyampaikan tanggapannya, dan terhadap tanggapan dari masing-masing fraksi akan kami sampaikan tanggapannya berikut pendapat kami sehubungan dengan pendapat fraksi tersebut. Untuk menghemat waktu, maka kami akan mulai rapat konsultasi Komisi 3 DPR RI. Kami lanjutkan. Berikutnya, fraksi Demokrat, siap-siap fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Rekan-rekan, sekarang kita akan dengarkan tanggapan dari fraksi Partai Demokrat sehubungan dengan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc yang diusulkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada Komisi 3 DPR RI. Kami lanjutkan. Terima kasih pimpinan. Saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat. Setelah memeriksa dan membaca dokumen yang dikirimkan Komisi Yudisial dengan nama-nama calon Hakim Agung dan calon Hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung, kami mencatat ketidakhati-hatian, bahkan ketidakcermatan, kalau tidak ingin disebut ugal-ugalan. Rekan-rekan, menarik apa yang disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat, karena terminologi yang digunakan oleh fraksi Partai Demokrat itu adalah ketidakcermatan atau ketidakhati-hatian Komisi Yudisial kalau tidak mau disebut sebagai ugal-ugalan Komisi Yudisial. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, terkadang memang kita melihat bahwa karena tugas dan tanggung jawab Komisi Yudisial itu adalah merekrut calon Hakim Agung, maka ada potensi di mana untuk dapat disebut sebagai lembaga yang mempunyai kinerja yang baik, tentunya KY harus dapat memenuhi permintaan daripada Mahkamah Agung atau MA. Sehingga apabila tidak dapat memenuhi permintaan calon Hakim Agung dari MA, terkesan bahwa KY tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, atau terkesan kinerjanya khawatir dinilai buruk oleh publik dan juga oleh lembaga yang berkaitan atau stakeholder yang berkaitan. Sehingga dengan demikian, sepertinya ada keadaan atau ada situasi di mana terdapat kemungkinan hal-hal yang cenderung dipaksakan dalam rangka memenuhi permintaan calon Hakim Agung dari Mahkamah Agung. Sehingga dengan demikian terdapat potensi untuk bisa melanggar prosedural yang berlaku dan juga syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang berlaku agar kemudian kebutuhan atau permintaan Mahkamah Agung itu dapat dipenuhi. Dengan demikian, apa yang disampaikan tadi oleh fraksi Demokrat cukup beralasan, karena memang melanggar undang-undang itu dapat disebut sebagai perbuatan ugal-ugalan kalau tidak mau disebut sebagai ketidakcermatan atau ketidakhati-hatian. Kami lanjutkan. Saya ingin memberi contoh pimpinan, pengumuman nomor 1 yang diumumkan tentang penerimaan usulan calon Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2024 yang terdiri 4 lembar tanggal 28 Januari 2024. Pada persyaratan A Hakim Karir, poin 6, saya mencatat KY ceroboh. Karena di sana dituliskan, berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi. Padahal ketentuannya adalah, berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi. Jadi dibuang angka 3 tahunnya. Sehingga ketika tadi teman-teman Pak Adis Kadir menyebut ada angka 6 bulan, seolah-olah memenuhi ini. Padahal syaratnya harus 3 tahun untuk menjadi Hakim Agung. Nah, oleh karena itu, ini menurut saya juga hak Komisi Yudisial harus memeriksa diri ke dalam. Yang menuliskan pengumuman ini juga telah melakukan kecerobohan. Izin Ketua. Pak Hinca, mohon izin Pak Hinca. Setelah saya
lihat undang-undang MK, ternyata syarat 3 tahun itu sudah dibatalkan. Jadi berbunyi setelah menjadi hakim agung. Setelah menjadi hakim tinggi. Oke. Jadi tidak berapa lamanya tidak ada lagi di situ. Ya, saya koreksi. Terima kasih. Ya. Baik, Rekan-rekan, seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI yang lain bahwa syarat 3 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi itu telah dikoreksi dengan Undang-Undang MK. Dan tentunya syaratnya menjadi pengalaman hakim 20 tahun termasuk hakim pengadilan tinggi. Jadi memang betul tidak ada lagi syarat 3 tahun, tapi tetap ada syarat untuk pernah menjadi hakim pengadilan tinggi. Jadi betul tidak ada syarat berapa tahun menjadi hakim pengadilan tinggi, tapi harus mempunyai pengalaman sebagai hakim pengadilan tinggi. Namun yang menjadi stressingnya atau penekanannya adalah bukan berapa tahun menjadi hakim pengadilan tinggi, tapi paling tidak pernah menjadi hakim selama 20 tahun. Kalaulah menjadi hakim pengadilan tinggi hanya hitungan bulan saja, itu juga sangat dimungkinkan. Namun kita tahu bahwa hakim pengadilan pajak yang diusulkan menjadi calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak tentu tidak dapat memenuhi syarat hakim pengadilan tinggi, karena memang dalam perkara pajak tidak ada hakim pengadilan tinggi karena memang tidak ada lembaga pengadilan tinggi untuk perkara perpajakan. Sehingga dengan demikian tentunya hakim pengadilan pajak itu disetarakan dengan hakim pengadilan tinggi. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah pengalamannya sudah mencapai 20 tahun. Apakah pengalaman 8 tahun untuk hakim LY Harisy Advianto itu sudah cukup disetarakan dengan syarat calon hakim agung minimal 20 tahun. Apakah hakim Tri Hidayat Wahyudi yang mempunyai pengalaman 14 tahun dapat disetarakan dengan syarat ketentuan menjadi hakim minimal 20 tahun? Tentu jawabannya tidak. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya dua calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak yang berasal dari hakim pengadilan pajak belum mempunyai pengalaman yang disyaratkan oleh pasal 7 Undang-Undang Mahkamah Agung. Kami lanjutkan. terima kasih pimpinan sudah dikoreksi. Kalau begitu saya koreksi juga statement saya tadi untuk hakim karir berarti benar ini, yaitu tanpa tidak ada lagi angka 3 tahun. Yang penting pernah menjadi hakim tinggi. Nah, namun demikian pimpinan, karena tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan semua temuan-temuan kita, oleh karena itu fraksi Partai Demokrat tidak menyetujui keseluruhan calon hakim agung maupun calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung yang diajukan Komisi Yudisial. Terima kasih pimpinan. Terima kasih fraksi Partai Demokrat yang diwakili Mas Dr. Hinca Panjaitan. Rekan-rekan, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa fraksi Demokrat menolak memberikan persetujuan terhadap seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM tahun 2024 yang diusulkan oleh KY kepada Komisi 3 DPR RI karena ada dua calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak yang berasal dari hakim pengadilan pajak yang belum memenuhi syarat dan ketentuan minimal pengalaman 20 tahun sebagai hakim, yaitu hakim pengadilan pajak aktif LY Harisy Advianto yang hanya punya pengalaman 8 tahun dan hakim pengadilan pajak aktif Tri Hidayat Wahyudi yang mempunyai pengalaman hanya 14 tahun. Sehingga dengan demikian syarat dan ketentuan 20 tahun tidak terpenuhi dan oleh karenanya fraksi Demokrat memberikan penolakan terhadap seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang diusulkan KY kepada Komisi 3 DPR RI. Dan pada kesempatan ini Partai Demokrat tidak juga memilah-milih mana yang harusnya dilakukan fit and proper test atau uji kelayakan, mana yang tidak dapat dilakukan fit and proper test. Karena menurut fraksi Partai Demokrat, apabila salah satu calon hakim agung itu sudah cacat prosedural dan cacat syarat dan ketentuan, maka seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc dianggap juga cacat prosedural dan juga cacat syarat dan ketentuan. Sehingga dengan demikian penolakan tidak hanya diberikan kepada dua calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak, tapi diberikan terhadap seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM tahun 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Apabila rekan-rekan berpendapat video ini bermanfaat, silakan like, share, and subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, terima kasih.